ngobrol sama Teh Yuni, dia CAPD Fighter yang sudah memasuki tahun ke 12 itu ya. 5 awal. 2005 awal berarti 14 tahun jalan 15 ya? jalan 15 gitu. Nah, Umi ini udah saudara 14 tahun. Ini udah CAPD udah 3 bulan ya. Nah, apa berarti ulang tahunnya tanggal berapa? Tanggal 31 Desember 31 Desember 2006. 2006. Berarti umurnya sekarang berapa? 13. 13 tahun. Tukang ngegas, menyebalkan, cerewet, dan gordes. Persepiten. Assalamualaikum. Sekarang saya sudah bersama Rian Nur Hidayat. Ya, Rian Nur Hidayat. Nah, kita belum cek swab ya. Ya, Rian ini itu pasien CAPD. Udah berapa tahun nih? 3 tahun setengahan. 3 tahun setengah ya. 3 tahun setengah tuh selama CAPD itu dulu dari apa sih sebelum cerita ke CAPD? Kenapa bisa gitu? Jadi awalnya itu lagi kerja di Purwokerto. Purwokerto, luar kota. Ya, lagi kerja di Purwokerto. Terus mulai mengalami bengkak-bengkak di kaki. Bengkak-bengkak di kaki. Habis itu 2000 berapa itu? berapa ya? Sekarang 2021 berarti sekitar 2017-an. 2017. Iyalah sekitar 2017-an pertengahan. Waktu itu mulai ada bengkak-bengkak di kaki. Nah, habis membengkak kan mulai curiga tuh. Ini kenapa gitu? Sakit enggak padahal? Enggak. Jadi kayak bengkak tapi enggak sakit. Saya penasaran lihat di kaki kok perasaan bengkak gitu. Ini Bengkaknya kayaknya beda gitu. iya gitu. Apa emang bengkak karena bengkak atau emang gendut gitu? Iya. Karena kan nafsu makan lagi tinggi-tingginya tuh. Iya. Nah itu jadi coba periksa ke PMI waktu itu. Oh, PMI di Purwokerto. Di Purwokerto. Coba periksa, dokter pun heran. Lah Mas, kenapa katanya kok kelihatannya kayak yang sehat tapi kok kesini gitu kan, mau ngapain? Enggak dok, kata saya, ini saya lihat kaki saya bengkak gitu. Coba dilihat sama dokternya, aduh katanya coba di tes dulu, tes yang EKG sama tes urin. Terus dilihat hasil EKG, alhamdulillah ternyata ini apa namanya normal. Singkat cerita, yang memvonis pertama kali kita itu siapa? Dari dokternya sendiri, dari PMI. Oh, dari PMI. Ya, ini mah ginjal gitu Oh, doang. gitu. Enggak gagal ginjal. Ya, cuma ini mah ada gangguan nih di ginjalnya gitu. Nah, Pertama HD aja itu kapan? HD itu saya gara-gara saya pingsan 2 hari enggak ini. Iya. Pingsan, kejang-kejang. Akhirnya 2 hari saya nggak sadar itu. Masuk ICU di rumah sakit TMC di Tasik. Ya, nah setelah itu baru Dikasih tahu ini harus HD ya, gitu. lagi nggak sadar itu saya di HD 2 kali di situ. Setelah 2 kali HD baru sadar, baru siuman lagi. Ya. Itu pertama waktu pas divonis kan berarti umur 24 ya? Ya, 24. gituan. Itu ngelewatin masa kan semua pasien GIK pasti ngelewatin masa adaptasi untuk menerima keadaan gitu, berdamai sama diri sendiri. Betul. Nah itu Rian gimana sih yang waktu pas ngelewatin masa-masa itu? Jadi dulu tuh emang rasanya tuh jatuh banget. Karena emang gak nyangka aja gitu. Perasaan ya pola hidup pun terbilang meskipun
nggak bagus-bagus amat gitu, Iya, cuman iya. nggak yang jelek-jelek amat juga gitu. Pola hidup. Sedangkan saya kan GGK ini bukan bawaan dari penyakit lain, misalkan dari darah tinggi atau dari diabetes lah atau apa, emang murni dari ginjalnya gitu kan. Jadi nggak ada penyakit bawaan. Ya, nggak ada penyakit bawaan. Nah, yang aneh itu kan saya kagetnya kok yang lain pun ada yang istilahnya pola hidupnya lebih jelek dari saya Tapi malah sehat. malah sehat gitu kan. Kaget awalnya, wah udah Banyak bener-bener. mempertanyakan itu ya. Ya, bener, kenapa gitu kan, sampai akhirnya banyak ngelamun. Habis pulang dari dokter tuh nggak bisa ditanya sama sekali sama orang tua. Bener-bener udah ngelamun, nggak bisa mikir apa-apa, cuman ya udahlah ini gimana. Nah, alhamdulillahnya gitu kan, saya masih punya keluarga, alhamdulillah mama papa masih lengkap, Support ya. ya adik ada kakak, alhamdulillah support. Terus kebetulan juga teman-teman saya di Tasik juga alhamdulillah support banget, nggak sampai yang Ninggalin. ya gitu. Rianto berapa bersaudara? Tiga. Berarti kan anak berapa? Yang kedua. Oh, anak tengah. Ya. Berarti punya adik sama kakak ya? Ya, punya adik satu, kakak satu. Jadi yang mau disampaikan itu motivasi terbesar Rian untuk bangkit itu orang sekitar dan keluarga itu. Betul. Sampai saya ingat banget teman saya nganter saya ke Bandung sama orang tua saya. Teman saya sampai bilang, Yan harus semangat. Kata. Lihat yang dilihat itu jangan siapa-siapa, tapi lihat orang tua kamu. Kasihan orang tua. Ya, udah nganter ke sana sini gitu kan. Bahkan sebelum CAPD itu saya kan diantar terus sama orang tua. Bapak saya tuh sebelum operasi itu sampai kayak berhenti dulu kerjanya sebulan gitu buat nemenin saya di Bandung gitu kan. Mama di Tasik gitu. Jadi bener-bener pengorbanan orang tua tuh gede banget. Dari situ temen bilang kayak gitu, saya mulai dalam hati, aduh iya ya, kenapa kayak gini gitu kan. Jangan kayak gini, harus mulai sekarang udah harus Jangan bangkit putus lagi asa lah gitu. gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton ini gitu, mungkin terdengar sepele atau simpel, tapi sebenarnya kalau misalnya kita pikirin lagi, peran orang sekitar itu penting ya. Penting banget. Ternyata kalau misalnya kita lebih berempati pada orang sekitar, ternyata mereka tuh yang mereka lakukan tuh benar-benar berjuang untuk kita gitu. Yang betul. sampai kitanya jadi putus asa. Betul. Malah semua perjuangan orang tua jadi kayak sia-sia gitu. Kalau misalnya kita putus asa kan. Iya. Orang sekitar udah mengusahakan tapi kitanya malah putus asa ya. Kasihan. Iya. Makanya harus semangat mulai sekarang yang baru masuk CAPD atau yang masih HD gitu kan. Harus menghargai perjuangan orang sekitar. Betul. Ya mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang masih muda, yang orang tuanya masih komplit, terus orang sekitar pada peduli gitu, jangan disepelein lah, jangan sampai ada mereka nggak ngerasain, jangan sampai mikir gitu ya. Iya betul. Ya karena mereka sudah berjuang, justru perjuangan mereka jadi pemicu kita untuk lebih sehat ya. Nah itu betul sekali ya. Nah setelah udah mulai cuci darah, terus dia singkat cerita operasi segala macam, CAPD sampai sekarang 3 tahun. Nah ini selama 3 tahun ber-CAPD ini ada yang mau diceritain nggak? Nah kemarin itu kendalanya sebenarnya nggak ada sih. Cuman di awal doang lah, biasa masa adaptasi kan. Iya. Baru selesai operasi ada kerasa sakit gitu kan, masih biasa. Kerasa kalau cairan masuk sakit. Kerasa cairan masuknya sakit gitu. Cuman itu paling cuma beberapa minggu doang gitu di awal. Karena itu kan pembiasaan, yang biasanya kan ruangannya kosong, mungkin nggak ada cairan gitu kan. Sekarang ada cairan, kaget gitu. Cuman alhamdulillah selama 3,5 tahun ini saya nggak pernah merasakan yang namanya infeksi, nggak pernah, alhamdulillah. Dan jangan sampai. Dan jangan sampai, ya. Jadi yang masih muda dan mau ber-CAPD jangan banyak takut untuk CAPD kayak gimana. Bersih kayak harus bersih atau apa. Cari informasi yang paling banyak gitu, yang paling valid dari petugas medis, entah dokter atau perawat. Terus yang mau Rian sampaikan, begitu sudah ber-CAPD,
masa adaptasi itu wajar ya. Wajar, Nah, wajar. jadi jangan khawatir nanti gimana, nanti gini, nanti gitu. Percayakan pada petugas medis, Iya, karena petugas medis itu lebih tahu kondisi kita ya. betul, Nah, betul. jadi ini cocok nggak CAPD, ini cocok nggak AD gitu. Karena memang terapi ginjal CAPD ini tidak bisa diterapkan pada semua orang. Betul. Ya. Jadi Betul cocok-cocokan gitu. Ya, cocok-cocokan. Namun ini perlu saya tekankan, CAPD ini lebih cocok buat yang masih muda ya. Betul. Jadi lebih produktif ya. Lebih produktif. Sekarang juga saya alhamdulillah. Nah ini ngomong-ngomong soal produktif nih. Nah Rian gimana nih sekarang? Jadi sekarang itu saya alhamdulillah di rumah ada usaha. Ah. Tapi saya pun juga kerja di luar. Oh gitu. Ya, Di jadi bidang usaha. apaan? Usaha itu saya di bidang kuliner, makanan, namanya Lengko. Waduh, Lengko. saya harus kesana ini. Terus. Cobain Ya, nanti nanti kalau ke Tasik ya. ya. Terus. Nah, Lengko itu kalau mungkin di Bandung tuh disebutnya lontong sayur ya. Nah, lontong sayur, lontong kari. Oh, lontong kari, ya lontong kari. Kalau di Tasik itu namanya Lengko. Ya, kebetulan saya jualan dekat stasiun. Nah, deket kan kalau Stasiun misalkan. Tasik. Iya, stasiun Tasik. Nah, Nah, kebetulan kalau misalkan mampir ke Tasik bisa dekat stasiun. Iya. Dicari aja Lengko SR kan. dan buat kidney warrior yang ada di Tasik, kalau misalnya ingin tahu CAPD bisa kontak Rian ya. Betul, bisa kontak saya aja. Atau sekalian main ke Lengkonya ya. Ya, betul. Nah, nanti jadi di Lengko itu memang kalau misalkan hari biasa tanpa mengabari saya, di sana paling ada mama sama bapak aja gitu. Nggak bakal. Emang sehari-hari Rian kerja di? Nah, sehari-hari saya kerja, kebetulan temen itu punya peternakan ayam. Oh. Ya, cuman saya bagian mengurus dari segi keuangan, pengadaan, pembukuan lah gitu. Iya, pembukuannya. administrasi kali ya. Administrasinya betul. Ini wawancara sama Rian Nur Hidayat, 27 tahun, 3 tahun sudah ber-CAPD. Dia tetap semangat bekerja seperti orang normal. Ada lainnya, kamu juga bisa, karena gagal ginjal bukan gagal hidup, gagal ginjal bukan gagal bekerja. Betul. Tetap jaga pikiran untuk tetap bahagia, Iya. karena dari pikiran ya Betul. bisa memicu semuanya. Terakhir Rian, ini sebelum saya closing, pesan buat teman-teman, selain pikiran tersebut, apa yang mungkin mau buka kontak jodoh? Aduh. Iya ya, aduh jodoh gimana ya, belum ya. Iya, kalau saya sih memang saya juga bangkar. Ya, saya juga belum, cuman ya siapa tahu gitu kan ya. Yang menonton ada yang mau Siapa daftar. yang mau dapat sama Rian? Ya, Orang Tasik, orang Bandung. bos peternakan Aduh, ayam dan punya amin. kedai Lengko alias lontong sayur. Terima kasih. Tetap batasi, imbangi, nikmati. Iya. Terus satu lagi Apa? sekarang kan lagi musim corona nih, Nah. COVID. Kita apa yang buat yang teman-teman CAPD ataupun yang AD selalu jaga kondisi juga, Iya, jangan kan comorbid ya. Aduh, bahaya banget gitu Iya. kan. Kalau nggak penting nggak usah keluar. Ini Iya. kita kayak gini karena kita sesama pasien. Betul. Pembenaran. Iya bener. Jadi selalu sama orang, apalagi sama orang lain gitu ya, yang ini kalau kita kan sama pasien mungkin kita sendiri pun punya kesadaran diri sendiri untuk menjaga jarak lah gitu kan. Pakai masker kalau di luar gitu kan. Cuman buat teman-teman ya gitu aja lah, selalu jaga kondisi, jangan sampai kena ketularan gitu kalau misalnya ini. Ya nggak penting-penting amat, udah nggak usah keluar. Iya benar. Sampai pandemi ini berakhir ya. Betul. Nggak tahu kapan nih. Kapan nih kira-kira nih? Oke. Videonya sampai sini aja ya. Iya, siap. Siapa yang mau ngontak Rian, nanti saya cantumin nomor HP-nya di deskripsi. Siapa tahu ada yang mau menjadi istrinya Rian. Aduh. Oke. Boleh di WA. Iya. Sampai ketemu di episode selanjutnya udah. Yuk.